Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang sama-sama kita hormati Pak Yusril selaku Ketua Pembina YPFR, kemudian Pak Ridwan sebagai motor penggerak inspirator dari YPFR, dan juga Adinda Khairunas yang selaku motor juga dari YPFR. Pertama sekali Ambo mengucapkan ribuan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada kawan-kawan di YPFR yang pada kesempatan ini sesuai dengan rencana yang telah dilaksanakan dapat berkunjung ke rumah kami dalam rangka silaturahmi sekalian berbincang-bincang, bermusyawarah mufakat hal-hal yang berkaitan dengan Yayasan Bina Rantau, baik sebagai evaluasi apa yang sudah kita lakukan maupun apa yang akan kita lakukan untuk periode yang akan datang ini. Nah, pada kesempatan ini kami menyampaikan ribuan terima kasih telah datang silaturahmi untuk mengadakan acara pada hari ini. Kemudian juga selaku tuan rumah kaitan dengan servis yang kami berikan yang mungkin raso dan sesuai dengan selera lain-lain sepanggang juarti yang maknulah namanya tuh orang rumah ndak pandai, kurang pandainya meraci ibu di ikon kurang ikon nama dia ya mungkin juga di garam lah tinggal di Painan, garam dia tinggal di Pariaman, kalau tinggal di Kabupaten Nagam Lado ya. Sehingga raso je paiso ndak sesuai, jadi mohon dimaafkan. Itu saja tuh ya, barangkali tidak berpanjang-panjang kalimat supaya awak dapat mengambil manfaat daripada pertemuan ini. Itu saja yang aku sampaikan sebagai tuan rumah. Nah, lalu aku kembalikan kepada Pak Ridwan atau Khairunas untuk selanjutnya untuk memimpin acara. Terima kasih. Silakan Yusril. Assalamualaikum Coba warahmatullahi jawab kayu wabarakatuh. sendiri. Terima kasih Buya Sa'di sebagai sahibul bait, tuan rumah yang telah bersedia meluangkan waktu, tempat, dan semuanya yang tersedia sudah kita nikmati, makan siang dan lain-lain. Alhamdulillah perut telah kenyang dan kita akan memulai rapat kita ini yang akan kita bahas mengenai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta pembenahan pengurusan agar kepengurusan ini kita bisa efektifkan dan efisiensikan untuk mempersingkat waktu kepada ketua sendiri Pak Ridwan
yayasan yang perlu kita efisiensikan pada waktu yang sangat singkat, tepat, dan padat. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, terima kasih pada Kanda Buya sampaikan tempat. Ya. Alhamdulillah rezeki juga dapat makan. Mudah-mudahan ini dapat kebaikan. Dan yang saya hormati Ketua Pembina sudah hadir dengan perjuangannya sangat luar biasa. Ban Kempes pun dia datang. Perjuangannya luar biasa. Terima kasih Pak Herunas sudah bekerja dari semalam menyiapkan bahan-bahan materi rapat. Kepada rekan-rekan para pembina, Pak Ketua Pembina, ini sudah saya berikan, saya kirim ke ini ya. Nah, pembahasan kita ini adalah tiga yang akan kita bahas, yaitu kita pemberhentian dan rotasi. Siapa yang kita berhentikan, siapa yang kita rotasi. Kenapa ini harus kita lakukan? Mengingat menimbang gitu, bahwa yayasan kita ini memerlukan yang fokus dan mau meluangkan waktunya, sehingga yayasan bisa berjalan. Nah, kita rotasi yang memang rekan-rekan kita sibuk, nah gitu loh, yang memang belum punya waktu yang cukup dan pertimbangan lainnya kita rotasi. Nah ini, dan teman-teman yang lain yang tidak aktif ya kita berhentikan ya. Yang kedua ya, kita juga membahas masalah anggaran dasar anggaran rumah tangga. Nah di sini di dalam anggaran dasar rumah tangga kita akan menambah apa yang perlu kita tambah di dalam anggaran dasarnya maupun anggaran rumah tangganya. Ini kita bahas bersama. Kemudian yang ketiga adalah ya, bentar. Nah, 1, 2, 3. Yang ketiga di sini Pak Yusril, ya. Setelah kita putuskan anggaran dasar rumah tangga yang kita rubah Pak Yusril, kemudian setelah kita sepakati teman-teman yang kita rotasi dan kita berhentikan, maka yang ketiga Pak Yusril, kita selaku pembina, Pak Yusril mohon selaku ketua pembina nanti bersama pengurus Pak Ketua Umum untuk mengurus akte notarisnya Pak. Yaitu akte notaris ini adalah perubahan pendiri, perubahan pengurus dan lain sebagainya itu. Jadi nanti kita tunggu dari Ketua Umum nanti kembali. Tapi hari ini kita telah putuskan, sudah ada hasilnya. Putusan ini harus nyata. Keputusan ini harus jelas. Nah, nanti kita bikin berita acaranya. Nah, berita acaranya ini nanti tolong kita buatkan Pak Herunas dan kita kirimkan kepada pengurus supaya mereka mengambil keputusan yang memang diperlukan. Misalnya nama-nama yang tadinya ada, para pengurus memahami bahwa yang ada ini dirotasi dan diberhentikan secara hormat. Nah ini kan para pengurus ini memerlukan itu, kepastian. Hari ini kita mestinya memberikan kepastian bahwa mereka yang tidak aktif sama sekali kita berhentikan dengan hormat, menimbang mengingat yang memang belum waktunya bergabung bersama yayasan kita. Tetap bagi teman-teman kita yang sangat sibuk tapi telah meluangkan waktunya bagi kita, bagi yayasan. Nah, waktu sekarang ini telah sibuk, tidak bisa berbagi waktu, maka kita berikan rotasi. Rotasinya adalah rekan-rekan kita ini kita tempatkan di Dewan
penasehat. Nah, kita setuju Pak? Wah, oke setuju ya. Bagaimana Pak? Ini setuju ya Pak? Ini Pak Herunas, Pak Buya setuju. Saya kira mari kita bahas rapat ini. Ya, kita satu-satu akan saya bacakan di sini. Berita acara dari hasil rapat kita diskusi ini, maka sampailah kita pada ujungnya gitu loh. Ya. Nah, di sini berita acara pada hari ini. Saya bacakan berita acaranya dari kesimpulan kita ini. Pada hari ini, tanggal 17 September 2023, rapat Dewan Pembina dan Pengawas telah memutuskan sebagai berikut. 1. Memberhentikan dan merotasi jabatan pembina, pengawas, dan bendahara Yayasan Bina Rana Rantau. Yang kedua, mengubah dan menambah anggaran dasar, anggaran rumah tangga Yayasan Bina Rana Rantau sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan Yayasan Bina Rana Rantau. Yang ketiga, menyelesaikan akte perubahan, yaitu siapa pendirinya, pembina, dan pengawas. Jadi ini penjelasan dari poin 1 yang pemberhentian. Pemberhentian ini Pak. Ya. Pemberhentian Saudara Junaidi Ihsan, sarjana hukum, jabatan pengawas. Kemudian Saudari Febri Handayani SHMH, jabatan pembina. Kemudian Saudara Epi Santoso, jabatan bendahara, diberhentikan secara hormat. Setuju? Setuju. Tok palu. Mengingat pemberhentian ini adalah karena kesibukan. Beliau memang tidak punya waktu untuk yayasan. Kita tetap menghormati saudara kita ini. Kemudian rotasi jabatan adalah Bapak Firman Shah SHMH, jabatan pengawas, dimutasi sebagai anggota Dewan Penasehat Yayasan. Yang kedua, yang jabatannya dirotasi adalah Dr. Ades Khairunas MPD, yang jabatannya adalah anggota pengawas, dirubah jabatannya yang baru sebagai ketua pengawas. Setuju? Setuju. Ketok palu. Oh ya, tadi ini Pak Firman. Ya Pak Firman Pak. Jabatannya kan ketua pengawas nih. Dimutasi sebagai Dewan Penasehat. Oke. Tapi ini ketuanya nggak tertulis. Oke. Nanti Jadi ketua ya, nanti iya. tambah panas. Iya. Yang jabatannya adalah ketua pengawas, dimutasi ya sebagai Dewan Penasehat. Kalau ditambah itu. Iya. Nah, kemudian merotasi Saudara Khairunas sebagai ketua pengawas. Yang ketiga, Ibu Parlaini, sarjana sosial, jabatan pembina, anggota pembina, dimutasi sebagai Dewan Penasehat. Setuju? Setuju. Kemudian Bapak Abdul Ghafar, posisinya adalah sebagai pembina, kita mutasikan atau sebagai Dewan Penasehat. Yang selanjutnya, masalah AD2 tadi, AD2 di atas, yaitu tentang anggaran dasar rumah tangga, yaitu pengembangan unit usaha, pengembangan struktur organisasi. Nah, ini kita bentuk tim kerja untuk merubah dan menambah anggaran dasar ini, Pak Ketua. Itu ada tim kerjanya. Itu memang bunyi dalam pasal itu. Hari ini kita bentuk tim kerjanya. Ketuanya adalah Pak Yusril, kemudian anggota saya dibantu oleh Pak Jamal Sadi dan Pak Herunas. Akan melakukan perubahan tentang pengembangan unit usaha, kemudian mengembangkan struktur organisasi yang baru. Nah, ini struktur organisasi yang baru maksudnya adalah adanya penambahan struktur Dewan Penasehat. Ya.
disebut gitu. Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Yayasan Bina Hana Rantau, Ketua Pembina Bapak Yusril Chan. Kemudian di sini anggota pembina Bapak Dr. Adi Jamal, kemudian saya S. Ridwan, kemudian Ibu Leli tidak hadir, kemudian Pak Asdil selaku pembina Datuk Mulia tidak bisa hadir karena posisi domisili ada di Lubuk-Linggau, kemudian Saudara Kerunas selaku pengawas hadir. Kemudian susunan nama-nama yayasan akhirnya sampailah pada posisi yang sekarang ini, yaitu nama-nama pendiri adalah Saudara S. Ridwan selaku ketua dan koordinator, kemudian Dr. Honoris Causa Yusril Chan SPI anggota, Dr. Ades Kairunas MPD anggota, Laili Hanom SPD anggota, Dr. Ades Aldi Mawardi MPD adalah anggota dari pendiri. Kemudian yang keenam adalah Bapak Dr. Ades Hadi anggota, Asril Rangkayo Mulia anggota, Bapak Ramlis SEMM anggota, Dr. Ada Anitra Wahyu NH anggota, dan yang 10 Bapak Haji Alvito CPT adalah 10 orang nama pendiri, karena mereka sudah melakukan kewajibannya sebagaimana yang disepakati tempoh hari di rumah Pak Yusril. Ya. Wah, mereka yang berdiri ini ada kewajiban store 1 juta, betul? Iya. Di Bapak Yusril. Iya, di Apa di mana waktu itu? Di sini juga dikokohkan gitu. Sudah ya, artinya ini sudah begitu ya. Jadi pendirinya ada 10 orang nih Pak. Nama-nama pengurus yaitu Ketua Umum Dr. Andes, Ketua Umum adalah Bapak Ramlis SEMM, Sekretaris Dr. Andes Anitra Wahyu NH, Bendara Pak Elvin RS. Ini sudah disetujui dan disepakati untuk Bapak Ketua Umum sudah dikeluarkan SK-nya, dan kepada Bendara sudah dikeluarkan SK-nya, dan kepada Pak Elvin segera menyusul. Begitu Pak Ketua Pembina? Elvin sudah menyusul ya? Udah, SK-nya udah jadi. Sudah Kan berbarengan itu berempat. Oh, berbareng. Pak Elvin sudah dapat? Udah kan. Bendahara? Iya. Ya artinya sudah ya? Udah. Oke. Oh, nanti bisa ini lagi, dicek lagi. Kemudian cabang yayasan, Pak, cabang yayasan itu kita dibuka di Solo. Ya. Ketuanya adalah Bapak Haji Alvito. Di sini Pak, cabang ini dalam proses pembentukan susunan pengurus meliputi sekretaris bendahara. Ini nanti perlu ditata oleh Pak Aminto. Ini tugasnya Pak Aminto, dan di bawah bimbingan pengawasan dari Ketua Umum. Nah, itu tugasnya. Kemudian bidang usaha yang ada di Solo, ya, bidang usaha yang di Solo Pak Ketua. Ini kita bahas hari ini, bidangnya apa? Apakah bidangnya tetap dalam bidang pelatihan atau bidang lain? Kita putuskan secara sendiri setelah rapat ini. Nah, kemudian Dewan Penasihat susunannya adalah sebagai berikut. Bapak Dr. Marsis Muhammad Nasir sebagai ketua atau koordinator, anggota Dr. Ades Haji Elisra Rais MM anggota, Bapak Dr. Ades Firman SHMA anggota, Ibu Parlaini Esos anggota, dan Dr. Ades Abdul Ghaffar Hempum anggota. Ini Pak susunan formasi yang ada. Nah, jadi di sini nanti Pak tolong di tanda tangan bahwa ini sudah ditetapkan rapat hari ini. Tadi untuk Dewan Pembina belum dibacakan tadi. Yang Dewan Pembina ya? Iya. Oke, yang pembina ya, maaf. Jadi pembina adalah sebagai berikut: Bapak Dr. Honoris Causa Yusril Chan SPI, ketua. Jadi Pak Yusril adalah sebagai ketua pembina.
kemudian Bapak Dr. Andes Saadi Jamal, anggota, yang kemudian Ibu Leliano SPD, anggota, Ridwan, anggota. Jadi inilah putusan bersama rapatnya hari ini. Dan Ada masih kemudian kurang, Pak. Pak ini di mana, Pak? Safri Alkani di pembina atau di mana? Kan itu pembina tadinya tuh. Belum masuk. oke, belum masuk. Baik, di sini pembina dimasuk, maaf kurang satu masuk, yaitu nomor 6 adalah Pak Safri Alkani. Jadi tolong diperbaiki Pak Nas. Terima kasih Pak Yusril telah mengingatkan. Saya kira ini Pak Yusril, nanti Pak Yusril tanda tangani acara ini untuk menjadi informasi dan kebijakan tindak lanjut dari pengurus. Saya kira ini yang saya sampaikan. Saya akhiri, semua ini bisa kita perbaiki bersama. Saya kira demikian Pak Nas. Terima kasih. Terima kasih Pak Ridwan sudah memberikan informasi terhadap perubahan struktur organisasi. Mudah-mudahan kedepannya kita berjalan sesuai dengan kompetensi kita masing-masing. Ya. Jadi tidak saling menyalahkan, tidak saling menuding. Nah, jadi kompetensi kita itulah yang kita pertaruhkan untuk Yayasan Bina Ranahum. Jadi kita tinggal kerja. Nah, jadi nanti jangan habis di WA bicara ini dan itu tetapi tidak ada buahnya. Dan diharapkan adalah ada buahnya. Apa buahnya? Kita bergerak. Kalau kita memang masih meragukan sedang struktur organisasi, sekarang kita sudah kabulkan semua keinginan-keinginan teman-teman kita yang di pembina, pengawas, pengurus, itu sudah sepakat. Tinggal kita nanti realisasikan ke depannya Yayasan Bina Ranahum ini berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan masing-masing. Itu barangkali untuk tanggapan. Mudah-mudahan tambahannya dari Ustadz Levan telah mendengar tadi. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi Ada dua hal yang mungkin nanti akan disampaikan. Yang pertama berkaitan dengan personal, individual, itu pribadi yang seringkali kawan-kawan lupa bahwa sudah pernah melakukan pembenahan atau perbaikan atau perubahan atau apa namanya tentang diri yang pribadi. Apa yang memusuhi predikat di pembina atau di mana lah di yayasan. Ambo sebenarnya malu gitu ya. Yang pertama, sebutan Buya untuk Ambo pribadi. Dima-dima saja Ambo lakukan, baik di IKM, baik di Minang Sakato, baik di grup pensiunan dan sebagainya. Tolong, bukan ndak sedia dipanggil Buya. Cuman alun tagarai ya, Bapan Bari Sunggulung Batu. Itu intinya. Jadi kalaupun maunya nak memanggil, yang panggil aja lah Ustaz atau Bapak atau Mama atau pula itu ya. Cocoknya Ustaz dari guru. Jadi untuk panggilan Buya itu terlalu berat, terlalu tinggi sekali. Udah Pak, pantas sekali Itu satu. Itu yang pertama Pak ya. Terus yang kedua, itu kaitannya dengan predikat namo. Itu perlu juga memberhasilkan seperti
ya secara apa namanya gentle begitu ya. Ambo tidak berhak memakai gelar Dr. Andes, tidak berhak. Ya, walaupun memang ambo dari IAIN betul, cuman pada kelas-kelas, pada hari-hari akhir ambo meninggalkan kuliah sampai membuat skripsi hanya separuh. Jadi walaupun yo ambo di akhir IAIN itu selaku ketua dewan mahasiswa, memang makanya kawan-kawan main itu sebenarnya baik kok lah selesai nyuku, padahal tidak selesai. Kok perlu membawa kan balik ya, balik. Jadi minta tolong itu dirubah ya. Ya kalau nanti orang bertanya tadi malah tapi kepala subuh Jokowi kedua. Nah itu yang kedua. Ya terus yang ketiga, Aiko ya kaitannya dengan apa tadi jabatan-jabatan yang tadi disepakati. Nah mau kasih yang Iko susunan pendiri, pembina, pengurus dan sebagainya itu masuk di dalam ranahnya anggaran dasar rumah tangga atau tidak? Itu satu. Sebab kalau ke pendiri, pembina apa segala macam kepengurusan itu kan tersandangnya ketika kita adu. Pada saat kita itu berusaha bergerak. Sedangkan yang namanya yayasan itu kan sifatnya kekal abadi untuk selamanya. Tidak ada mana awak yang yayasanku kedapi jangan sampai nyebarin dulu. Betul. Nah, nang nambah mukasui, bukankah perubahan-perubahan tadi apa namanya itu pergeseran itu berpedoman kepada anggaran dasar. Jadi itu akibat daripada aturan anggaran dasar begini. Gitu loh. Jadi bukannya di dalam anggaran dasar itu terjadinya perubahan seperti itu yang mau saya. Hanya di dalam praktek keseharian berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga kita yang aturannya begini-begini, Anda terpaksa saya geser, Anda terpaksa saya berhentikan karena memang tercantum di dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga. Jadi bukan pergeseran itu sendiri yang ada di dalam anggaran dasar. Karena anggaran dasar itu kan berupa visi misi kita, pedoman, undang-undang, aturannya begini. Nah, nanti pada ketentuan belakang nanti ya boleh jadi pergeseran itu tidak mengenal apakah itu pembina, apakah itu pendiri, apakah itu kan bisa sih dimasukkan di situ. Jadi iko adalah akibat dari aturan yang ada di dalam anggaran dasar, bukan anggaran dasar itu sendiri yang berbunyi gitu. Ya mungkin itu saja sedikit tambahan. Nah terus yang berikutnya mungkin terakhir itu aku Pak Ridwan ya. Apakah ikut koreksi nggak tahu ya. Itu anggaran dasar dan anggaran rumah tangga awal itu pernah dibuat sedemikian rupa kemudian dikirimkan kepada warga kita atau belum? Maka saya mau macam itu. Alangkah sangat baiknya anggaran dasar itu dicetak sekian banyak, tapi yang udah baku, yang udah pas, tidak ada perubahan lagi, nanti dibagikan kepada masing-masing supaya kalau nanti terjadi apa-apa, ini baca dong anggaran dasar, berdasarkan anggaran dasar pasal sekian, ayat sekian, Anda terpaksa kami geser. Gitu. Itu aja. Terima kasih. Oke, gini. Ya, mungkin barangkali untuk supaya nanti ada di anggaran rumah tangga kita itu ya di pasal 8 ada pasal 8 anggaran rumah tangga yang nomor 4 pergantian anggota pengurus
yang berhenti dilakukan dalam rapat pembina dengan ketentuan sebagai berikut. Apabila pengurus yang berhenti, ketua atau sekretaris pengganti diambil dari wakilnya, ya kan? Apabila pengurus yang berhenti, bendahara pembina menunjuk yang baru, ya kan? Apabila pengurus berhenti keseluruhannya, maka masa keberlangsungannya dianggap berakhir dan pembina menetapkan pengurus baru. Nah, jadi sudah ada di sini di pasal 8 Itu kaitan dengan kepengurusan. ya, dan pengurusan. Jadi hari ini yang kita bahas adalah masalah itu. Masalah kenapa yayasan kita ini tidak berjalan dengan maksimal, karena berhenti atau dia tidak tahu tugas dan tanggung jawab. Jadi di pasal ini sudah ada. Ya, jadi ini kita juga mungkin dibaca ulang kali ya. Nah, jadi di pasal 6, anggota pengurus berhenti dari keanggotaan pengurus karena meninggal dunia, mengundurkan diri, berakhir masa jabatannya, dan diberhentikan pembina. Nah, itu kan hari ini ada yang diberhentikan, ya kan? Tuh, jadi ada 4 itu di pasal 6. Ya. Oke, Ya. itu berkaitan dengan kepengurusan. Pengurusan. Ya, karena pengurusan itu memang dibentuk oleh pembina. Ya. Nah sekarang yang pembinanya, pembina pengawas depan diri, ada nggak di dalam dasar itu? Bagaimana seorang pembina bisa Dirotasi. dirotasi? Ada nggak di situ? Ada. Ada. Silakan Pak Ridwan jawab. Atau diberhentikan Oke. dengan hormat dan ya itu pasal itu ya. Jadi gini ya. Begini dia Pak Ustadz dan ya. Pak Ustadz ini guru Pak, ya kan artinya guru ya. Memang Bapak guru ya. Terima kasih.